Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah Oceanografi Fisik. Kali ini kita akan membahas angin dan pasang surut. Ya. Kalau pada kuliah kita sebelumnya, ya, lewat video yang telah saya berikan, jadi musim, ya, baik di Aceh maupun di Jawa penyebutannya berbeda. Ya. Itu terkait dengan arah datangnya angin. Jadi pada periode Desember hingga Februari, ya, di Aceh disebut dengan musim timur. Sementara di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara disebut dengan musim barat. Sementara pada periode Juni hingga September, ya, angin bertiup di Aceh, angin bertiup dari barat daya. Kemudian kita sebut dengan musim barat, sementara di Jawa angin bertiup dari tenggara. Tepatnya dari tenggara, tapi mereka menyebutnya dengan musim timur. Ya. Jadi itu terkait dengan penyebutan musim. Di setiap wilayah itu penyebutannya berbeda-beda, tergantung arah datangnya angin. Ya. Nah, di sini angin itu terkait dengan pergerakan udara, ya, sama juga dengan arus, ya, air yang mengalir, ya, yang dibangkitkan oleh angin, perbedaan densitas. Demikian pula dengan angin, yaitu udara yang bergerak, diakibatkan oleh perbedaan suhu di setiap wilayah. Perbedaan suhu menciptakan perbedaan tekanan. Ya. Jadi udara bergerak dari tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah. Perbedaan tekanan diakibatkan oleh perbedaan suhu di permukaan. Nah, secara fisika, ya, dirumuskan seperti ini, ya. F sama dengan P dikali dengan A. F adalah gaya, P adalah pressure atau tekanan, dan A adalah luas. Ya. Nah, sekarang kita amati pengaruh angin di lautan. Ya. Ini telah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian di permukaan itu menggerakkan massa air, ya, hingga kedalaman 400 meter. Jadi hingga kedalaman 400 meter, arus laut masih didominasi atau sangat dipengaruhi oleh pergerakan angin di permukaan. Ya. Nah, sekarang kita berbicara terkait dengan pasang surut. Apa itu pasang surut? Nah, pasang surut sering juga disebut dengan gelombang panjang. Ya. Secara definisi, pasang surut diartikan oleh naik turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh pengaruh dari gravitasi bulan dan matahari. Nah, itu dua komponen astronomi utama yang mempengaruhi terjadinya pasang surut di bumi. Selain itu juga ada pengaruh komponen atau benda-benda astronomis lainnya, yaitu planet-planet. Ya. Namun karena bulan beredar atau berada pada jarak yang lebih dekat dengan bumi dibandingkan matahari, maka pengaruh gravitasi bulan menjadi sangat dominan dalam terjadinya pasang surut di bumi. Selain itu juga akibat rotasi bumi. Ya, jadi rotasi bumi juga berpengaruh terhadap pembentukan pasang surut di permukaan bumi. Nah, ini ya, secara definisi pasang surut adalah tarik-menarik antara bumi dan benda-benda di angkasa. Dalam hal ini matahari dan bulan. Ya. Nah,
Apa yang tertarik dari bumi? Tentu saja massa air yang tertarik karena pengaruh gravitasi bulan. Ya, secara definisi tadi tersebut bahwa pasang surut adalah naik turunnya permukaan air laut disebabkan oleh pengaruh dari gravitasi bulan dan matahari serta rotasi bumi. Karena bulan berada dalam jarak yang cukup dekat dengan bumi dibandingkan matahari, maka pengaruh gravitasi bulan menjadi sangat besar, menjadi sangat berpengaruh terhadap pembentukan pasang surut di laut. Ya. Nah, ini ada teori ya, gravitasi universal yang kemudian diketahui melalui hukum gravitasi universal, di mana F sama dengan G, M1 massa objek 1, M2 massa objek kedua, dikali, F sama dengan G dikali M1 dikali M2 dibagi dengan kuadrat jarak antara M1 atau massa dari satu objek dengan massa objek berikutnya atau massa objek yang kedua. Jadi hukum gravitasi universal ini adalah fenomena alam di mana objek-objek yang memiliki massa dan energi cenderung saling bergerak mendekati. Gravitasi mengakibatkan dua benda bermassa M1 dan M2 masing-masing mendapatkan gaya F ke arah satu sama lain. Gaya F berkurang jika jarak semakin jauh. Karena apa? Berbanding terbalik ya, F dengan R. Nah, itu dia. Ini dikemukakan oleh Newton sehingga disebut dengan hukum gravitasi universal Newton untuk menjelaskan fenomena pasang surut di lautan. Nah, kalau tadi apa yang tertarik dari bumi? Jawabannya adalah massa air laut dari permukaan hingga bahagian terdalam. Nah, pada perairan yang lebih dangkal, ya, pasang surut menjadi sangat dominan. Ya, jadi massa air laut itu tertarik dari permukaan hingga bagian terdalam di wilayah laut yang dangkal. Sementara di wilayah laut dalam seperti di pantai barat hingga selatan Aceh itu pasang surut tidak begitu dominan. Sementara di bagian utara dan timur wilayah Aceh ya berbatasan dengan Selat Malaka pasang surut ya terutama yang diakibatkan oleh gravitasi bulan ya itu menjadi sangat berpengaruh. Nah, sekarang apa itu pasang surut purnama atau spring tide? Pasang surut purnama terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam suatu garis lurus. Jadi, ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam suatu garis lurus, maka terjadi pasang surut purnama atau disebut dengan spring tide. Pada saat itu akan dihasilkan pasang tinggi yang sangat tinggi dan pasang rendah yang sangat rendah. Pasang purnama ini terjadi pada saat bulan baru atau pada saat bulan purnama. Sementara pasang surut perbani atau sering disebut dengan neap tide, ya, pasang surut perbani, neap tide, itu terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Ya, jadi neap tide, pasang surut perbani terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang tinggi yang rendah dan pasang rendah yang tinggi. Pasang surut perbani ini terjadi pada saat bulan seperempat. Nah, itu ya.
Jadi pasang surut perbani terjadi pada saat bulan 1/4 dan 3/4. Ya. Night, ingat, terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang tinggi yang rendah dan pasang rendah yang tinggi. Biasanya pasang surut ini dapat kita amati melalui kalender Hijriah. Karena kalender Hijriah ini berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Ya. Jadi ketika bulan purnama itu identik dengan pasang surut purnama, ketika bulan 1/4 atau 3/4 itu identik dengan pasang surut perbani. Nah, jadi patokan dari pasang surut di laut dapat diamati dari kalender Hijriah. Ya. Nah, manfaat dari pasang surut, ya, dapat digunakan untuk membangkit tenaga listrik, ya, memanfaatkan energi dari pasang surut, ya. Kemudian juga untuk konservasi ekosistem. Jadi zona intertidal di pesisir, ya, itu dapat digunakan untuk konservasi ekosistem laut, terutama untuk vegetasi di pesisir, ya, dan beberapa ekosistem yang berhabitat wilayah intertidal, ya. Kemudian terkait dengan tipe pasang surut, ya, nah, pada video sebelumnya telah saya contohkan ini tipe pasang surut semi diurnal, ya. Kemudian diurnal, kemudian juga campuran, ya. Mana? Nah, ini semi diurnal, diurnal, kemudian dan juga semi diurnal campuran, ya. Dan ini menjadi tugas Anda, ya, untuk merincikan, ya, masing-masing tipe pasang surut yang ada di dunia, ya. Nah, untuk konstituen, ya, jadi M2 di sini, M2 ini pasang surut yang dibangkitkan oleh gravitasi bulan, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada amplitudo dan fase, ya, amplitudo dan fasa, amplitudo dan fase. Nah, garis-garis amplitudo, ya, ada yang tinggi, ya, ada yang rendah. Yang tinggi itu di Selat Malaka, yang rendah di Laut Dalam. Nah, di sini pada gambar B, ya, ini garis-garis fase dari pasang surut yang dibangkitkan oleh
bulan, M2 ya. 2 ini menandakan 2 kali pasang dan 2 kali surut atau tipe pasang surut semi diurnal. Ya. Nah, kalau antara kontur amplitudo dan fase ini digabung, ya, maka akan membentuk garis potidal putih yang bertemu di area yang menunjukkan sedikit atau tidak ada pasang surut. Ya. Nah, jadi kontur yang terbentuk itu membentuk busur lengkung di sekitar area konvergen yang disebut dengan titik ampidromik. Ya. Titik ampidromik. Ya. Jadi garis-garis kontur ini ya menunjukkan arah pasang surut. Jadi kalau kita overlay ini antara amplitudo dengan fase, maka kita akan dapat mengetahui di mana titik ampidromiknya, ya, sehingga nanti dapat mengindikasikan arah pasang surut, ya. Dan secara umum, ya, rentang pasang surut akan bertambah seiring dengan bertambahnya jarak dari titik ampidromik. Ya. Gelombang pasang ya, bergerak di sekitar titik-titik tersebut. Ya. Umumnya berlawanan arah jarum jam di belahan bumi utara dan searah jarum jam di belahan bumi selatan. Ya. Nah, nah, ini ya, tadi saya tugaskan Anda untuk mengelompokkan tipe pasang surut. Nah, di sini saya jelaskan saja ya secara umum ya. Jadi jenis pasang surut itu ada ganda, ada campuran ganda, ada campuran tunggal dan tunggal. Ya. Jadi ini nilai untuk menghitung pengelompokan tipe pasang surut. Ya. Jadi jenis pasang surut ganda itu fenomenanya 2 kali pasang dalam sehari dengan tinggi yang relatif sama. Ya. Sementara untuk campuran ganda 2 kali pasang sehari dengan perbedaan tinggi dan interval yang berbeda. Ya. Kemudian campuran tunggal, ya, 1 atau 2 kali pasang sehari dengan interval yang berbeda. Sementara untuk F lebih besar daripada 3, ya, jenis pasang surutnya adalah tunggal. Ya. 1 kali pasang sehari saat spring, 1 kali pasang sehari saat spring dapat terjadi 2 kali pasang dalam 1 hari. Ya. Jadi nilai F ini kita tentukan melalui persamaan berikut ya, untuk menentukan pengelompokan tipe pasang surut. F sama dengan A itu adalah amplitudo. A1 ini komponen pasang surut ya, yang dipengaruhi oleh benda-benda astronomis ya, di planet. Kemudian M ya, ini bulan, S matahari. Ya. 2 berarti 2 kali pasang dalam sehari dan 2 kali surut dalam sehari. 1 kali pasang dan 1 kali surut. O ini adalah salah satu benda astronomis. Ya, jadi M untuk bulan, S untuk matahari, K dan O adalah benda-benda astronomis yang berpengaruh terhadap pasang surut di lautan. Jadi nilai F tersebut dihitung seperti persamaan berikut. F sama dengan AK1, amplitudo K1 ditambah amplitudo O1 dikali amplitudo M2 ditambah amplitudo S2. Pangkat min 1. Ya.
Nah, itu digunakan untuk menentukan tipe pasang surut ya dengan metode Admiralty ya. Jadi kembali lagi kita rumus F itu seperti berikut ya. Setelah nilainya kita dapat, setelah nilainya kita peroleh, maka kita dapat menentukan tipe pasang surut ya. Jadi jenis pasang surut ada ganda, ada campuran ganda, campuran tunggal dan tunggal ya. Dengan nilainya F antara 0 hingga 0,25 ya, 0,25 hingga 1,25 untuk campuran ganda, 1,5 hingga 3 untuk campuran tunggal, dan lebih besar dari 3 untuk jenis pasang surut tunggal ya. Nah, ini tadi yang saya sebut amplitudo dan fase ya. Jadi perbandingan amplitudo dan fase akibat tarik-menarik benda-benda langit tertentu ya, pada pola pasang surut dinyatakan dengan konstanta pembanding dengan simbol dan nilai tertentu untuk menjelaskan akibat tarik-menarik gravitasi bulan dan matahari dengan kedudukan tertentu terhadap tinggi muka air. Konstanta ini disebut komponen harmonik. Komponen-komponen harmonik pasang surut utama, ya, ini jenisnya semi diurnal, diurnal, ya, kemudian periode panjang dan perairan dangkal. Nah, ini ya, untuk semi diurnal, ya, 2 kali pasang, 2 kali surut, nama komponennya M2, S2, N2, K2. Ya. Untuk diurnal, 1 kali pasang dan 1 kali surut, K1, O1, P1. Ya. Untuk M2 periodenya itu 12,42 jam ya. Kemudian untuk S2 periodenya 12 jam, N2 periodenya 12,66 jam, K2 periodenya 11,97 gram. Maaf, 11,97 jam. Ya. Jadi M2 itu fenomenanya gravitasi bulan dengan orbit, S2 fenomenanya gravitasi matahari dengan orbit lingkaran dan sejajar khatulistiwa, N2 perubahan jarak bulan ke bumi akibat lintasan yang berbentuk elips, K2 perubahan jarak matahari ke bumi akibat lintasan yang berbentuk elips. Sementara K1 ini deklinasi sistem bulan dan matahari, O1 deklinasi bulan, P1 deklinasi matahari. Nah, itu ya. Jadi nama komponen ya ini fenomenanya. Nama komponen M2 fenomenanya gravitasi bulan dengan orbit. Periodenya itu atau waktunya itu berlangsung selama 12,42 jam. Jadi pasang ya, kemudian surut ya. Rentang periodenya 12,42 jam. Untuk S2 ya 12 jam itu gravitasi matahari dengan orbit lingkaran dan sejajar khatulistiwa. N2 perubahan jarak bulan ke bumi akibat lintasan yang berbentuk elips. K2 periodenya 11,97 jam perubahan jarak matahari ke bumi akibat lintasan yang berbentuk elips. K1 O1 ya. K1 periodenya 23,93 jam atau hampir 24 jam. Deklinasi sistem bulan dan matahari. O1 25,82 jam itu deklinasi bulan. P1 periodenya 24 jam deklinasi matahari ya. Jadi jenis pasang surut ya, ada semi diurnal untuk 2 kali pasang dan 2 kali surut. Kemudian diurnal untuk 1 kali pasang dan 1 kali surut. Periodenya ya, semi diurnal itu hampir 12 jam rata-rata. Sementara diurnal itu rata-rata hampir 24 jam. Ya. Ini ya, F rumusnya tadi telah diberitahukan, kemudian setelah kita dapati nilainya,
baru kita kelompokkan tipe pasang surut. Ganda, campuran tunggal, dan tunggal. Ganda ini yang umum terjadi di perairan Aceh. 2 kali pasang sehari dengan tinggi yang relatif sama. Ada juga kita campuran ganda ya, 2 kali pasang sehari dengan perbedaan tinggi dan interval yang berbeda. Di wilayah lain ya, ada campuran tunggal dan ada tunggal. Campuran tunggal nilainya berkisar antara 1,5 hingga 3, ya. Itu 1 atau 2 kali pasang sehari dengan interval yang berbeda. Kemudian F lebih besar daripada 3, itu 1 kali pasang sehari. Saat spring atau saat musim semi dapat terjadi 2 kali pasang dalam sehari. Itu terjadi pada lintang tengah. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.